Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia Nur Afifah, NIM 188, kelas MBS 5E akan menyampaikan video untuk melengkapi tugas UAS Manajemen Syariah. Soal selanjutnya yaitu tipe manajer yang diperlukan menurut pandangan Islam. Sebelumnya, manajer sendiri adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, dan mengendalikan serta mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Terdapat beberapa tipe manajer yang baik menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu ketekasan. Jika seseorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu adalah A. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah yang mempunyai ketekasan dalam menentukan sikap. Yang kedua, di samping ketekasan, terdapat pula kebiasaan bermusyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah atau saling tukar pendapat atau pikiran, yang selalu merespon pendapat-pendapat karyawan dan mendengar keluhan-keluhan mereka. Yang ketiga yaitu keterbukaan atau transparan. Manajer yang baik adalah manajer yang terbuka dan transparan dalam segala hal menyangkut pekerjaan dan kebijakan, bahkan juga menyangkut keuangan yang ada dalam organisasi. Yang keempat, memahami secara mendalam terhadap tujuan organisasi itu. Visi dan misi organisasi harus dipahami benar, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Menurut pandangan Islam, menjadi seorang manajer sama halnya dengan menjadi seorang pemimpin. Maka manajer diharuskan menjadi pribadi yang riayah atau berjiwa pemimpin. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjadi manajer yang riayah atau berjiwa pemimpin. Yang pertama yaitu memberikan perhatian atau kepedulian kepada karyawan. Yang kedua, mampu menggerakkan motivasi karyawan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh yang baik bagi karyawan. Yang keempat, membuat perencanaan kerja yang baik. Kelima, bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan rencana kerja. Keenam, melakukan evaluasi hasil secara berkala. Yang ketujuh, menegakkan disiplin dalam waktu kerja. Yang kedelapan, memikul tanggung jawab terhadap hasil akhir. Sedangkan berdasarkan fungsi manajemen, seorang manajer memiliki peran atau tugas dalam menjalankan fungsi manajemen tersebut secara syariah. Adapun peran manajer berdasarkan fungsi manajemen secara syariah, yang pertama, fungsi planning atau perencanaan, yaitu seorang manajer harus mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM secara tepat dan profesional. Kedua, mengatur keuangan dalam organisasi secara benar dan jelas, baik dari sumber hingga pengalokasiannya dana tersebut. Serta ketiga, mengatur operasional yang dijalankan organisasi secara baik dan benar. Yang kedua yaitu fungsi organizing atau pengorganisasian. Manajer harus menempatkan sumber daya manusia atau SDM secara tepat sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya manusia tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi directing atau pengarahan. Dalam fungsi manajemen ini, manajer bertugas sebagai pemecah masalah dan pemberi solusi dengan memberi fasilitas berupa motivasi dan dorongan serta semangat kepada karyawan, sehingga karyawan tersebut mendapatkan kekuatan ruhiyah dari sang manajer. Yang selanjutnya yaitu fungsi controlling atau pengontrolan. Manajer bertugas untuk membina karyawan agar menjadi pribadi yang bertakwa, serta memberikan aturan yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi evaluating atau evaluasi. Dalam fungsi ini, manajer bertugas memberi masukan atau kritik kepada karyawan
guna untuk mendisiplinkan karyawan yang kurang menaati aturan yang telah disepakati. Manajer juga bertugas untuk mengevaluasi atau memperbaiki segala kegiatan manajerial yang kurang baik dalam organisasi tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus dijalankan manajer yang bertugas sebagai pemimpin dalam suatu organisasi. Prinsip yang pertama yaitu sidik, bermakna kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, dan berjuang melaksanakan tugasnya. Seorang pemimpin atau manajer harus memiliki sifat sidik tersebut agar segala sesuatu yang dilakukan dalam kepemimpinannya memiliki dasar agama dan agama yang benar, yang akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi karyawannya. Prinsip yang kedua yaitu amanah. Seorang pemimpin atau manajer harus memiliki sifat yang dapat dipercaya atau amanah. Amanah yang berarti kepercayaan yang menjadikan seseorang pemimpin memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, seperti seorang karyawan. Prinsip yang ketiga yaitu fatonah. Seorang pemimpin atau manajer harus memiliki sikap fatonah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul atau bahkan yang mendadak sekalipun. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip tablik. Dalam konteks kepemimpinan, tablik dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk menggerakkan, mempengaruhi, mengajak, memotivasi, dan berkomunikasi dan berdiplomasi. Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasinya.